Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin memberi trik atau materi dan solusinya, cara merawat mesin yang baik dan benar agar kendaraan kita sehat saat di jalan dan tidak ada masalah. Simak video ini guys. Nah ini guys, pengecekan yang terlebih dahulu utamakan aki ini guys. Aki ini jantungnya mobil. Nah, kalau aki ini stabil, sehat, pembakaran juga normal, semuanya normal dah. Nah, utamakan pengecekan aki airnya. Oh, cukup guys. Apabila air akinya kosong atau kurang, sebaiknya menambahkan, jangan keadaan mesin hidup atau dihidupkan dahulu. Karena kenapa? Kalau ditambahkan dulu, kalau lagi mesin hidup, selnya akan rusak dan aki itu akan kembung. Umurnya tidak lama lagi guys. Nah, ini bagian akinya kita cek tadi. Nah, apabila kita kalau mau membuka aki, biasakan yang min dulu guys. Nah, lalu yang plus. Kenapa guys? Usahakan min dulu supaya tidak ada benturan dari bodi, jadi tidak koslet gitu. Nah, kalau saat pemasangan biasakan yang gantian yang plus. Udah jadi ada koslet kalau plus dulu. Nah, kalau dia kena bodi, yang min kan udah dipasang, jadi tidak ada koslet. Lalu min, itu guys, itu perlu diingat agar tidak ada kosleting. Kalau materi yang kedua atau selanjutnya, kita pengecekan di radiator atau tutup radiator. Nah, apabila airnya juga kurang, sebaiknya mesin jangan dihidupkan dulu, sama PVC air aki. Nah, air penting guys buat mendingin mesin supaya mesin tidak panas. Nah, air ini akan masuk lewat selang ini penyedotan. Nah, balik di selang bawah supaya mesin itu tidak terlalu panas atau stabil kalau airnya banyak atau cukup. Nah, perlu diingat juga nih guys, tutup radiator ini fungsinya banyak. Nah, ini ada karet, ini ada per. Apabila karetnya rusak atau sobek, nah ini sebaiknya diganti karena vital. Nah, ini kerjanya pada saat mesin panas, tutup radiator ini akan membuka, nih ada pernya. Nah, akan nyedot ke sini, masuk ke sini. Nah, kalau kita biarin vital guys, bahayanya banyak, takut overheat atau turun mesin. Nah, ini keutamaannya juga tutup radiator sangat penting, karena kalau kita sepelein akan membuang biaya banyak dan ada masalah di jalan. Nah, kendaraan kita tidak nyaman dipakainya. Utamakan juga itu guys, tutup radiator sangat penting. Nah, itu solusi yang kedua atau bagian yang kedua di radiator. Nah guys, ini materi yang ketiga atau selanjutnya, kita pengecekan di bagian pembel. Nah, pembel gini fungsinya banyak untuk memutarin mesin, radiator, pengisian, power steering. Nah, kalau terlalu lentur sebaiknya di setel, ada setelannya di bawah sana. Kalau terlalu kencang membahayakan juga, bisa putus atau rusak lahar yang lainnya seperti dinamo, water pump, power steering. Nah, apabila pembelnya udah retak, sebaiknya diganti aja guys, jangan terlalu disepelein. Apabila kalau udah putus vital, rusaknya jadi merembet kemana-mana, sebaiknya pengecekan 40.000 km tuh guys. Materi selanjutnya pengecekan di bagian oli.
Nah, oli selalu kita cek guys. Pengecekannya misalkan mesin jangan hidup terlebih dahulu. Nah, biar olinya ketahuan, kita cek kurang apa tidak. Nah, ini kurang nih guys. Nah, sebaiknya olinya kita hitam diganti. Kalau oli kita sepelein cuma tambah-tambah doang, bahayanya banyak, berkerak. Oli itu buat melumasin yang ada di dalam mesin, eseher, tak jalan, tak duduk, natuk. Nah, banyak deh guys. Kalau olinya sehat, mesinnya juga normal, stabil. Nah, itu cara pengecekan olinya guys. Nah, sebaiknya diganti 5.000 kilo atau 4.000 kilo. Oke guys. Dari atas solusi selanjutnya pengecekan di bagian minyak rem. Nah, minyak rem penting guys juga buat kenyamanan kita pakai saat ngerem. Nah, minyak remnya kalau kurang sebaiknya ditambahkan atau diganti setiap 10.000 km. Nah, minyak rem fungsinya banyak, nyawa kita guys. Nah, apabila kita tambahin kurang 2 hari pengecekan di roda, kalau di roda nggak bocor, nah kemungkinan masuk ke dalam booster ini karena selnya ini udah rusak. Nah, apabila masuk ke dalam ini boosternya juga rusak. Nah, makanya kita harus pengecekan di minyak rem juga agar nyaman dipakai di saat kita rem. Nah, biasakanlah guys, sebelum kita bawa menjalani kendaraan kita injek rem dulu. Oke guys. Nah, materi yang terakhir nih guys, pengecekan di bagian wheel. Soket-soketnya kita cek terpasang rapi atau tidak, atau kendor. Kita cek semuanya, soket-soketnya biar masuk, ngecekkan semua. Nah tuh, kita cek semua biar setrumnya normal pada saat kita hidupin mesin itu guys. Nah, nanti kita hidupin, kita pengecekan bagian dalam di dashboard. Oke guys. Yes, saya udah di dalam mobil. Cara menghidupkan mesin yang biar agak awet mesinnya. Nah, kontak lebih dahulu, tunggu berapa detik. Nah, baru kita hidupin guys. Nah, setelah hidup jangan digas guys, biarkan langsam mesin biar olinya bekerja masuk ke sela-selanya bagian ruangan mesin agar mesin cepat halus atau tidak merusak yang lain. Usahakan guys. Nah, kalau di dalam dashboard ini ada panel yang nyala, sebaiknya jangan disepelein. Nah, apabila ini nyala tapi ini minyak rem tangan, gambar rem tangan, kalau rem tangan kita turunin pasti mati. Tapi kalau ada lampu engine nyala, sebaiknya jangan disepelein. Ada lampu indikator yang lain, sebaiknya kita cek lebih dahulu lagi. Nah, itu guys cara merawatnya biar mobil stabil, sehat, aman. Nanti kita cek bagian luarnya di mesinnya, dinamo, ampere, pengisiannya. Nah, radiator atau kipasnya kita cek semuanya guys. Setelah itu ini guys, ini mesin udah hidup. Nah, udah ada 5 menit. Kita cek bagian pengisiannya nih guys. Nah, apabila kunci ini kita tempelin, dia akan bekerja narik magnet atau nempel di magnet. Nah, ini pengisiannya normal nih guys. Nah, dinamanya normal pengisiannya. Nah, ini belum ada beban AC, lampu atau tip. Nah, nanti kita tambahin beban lampu, tip dan AC. Tutup radiator kita cek ulang, tutup kerapetannya nggak ada kebocoran. Nah, tutup aki juga kita kencengin biar tidak keluar air akinya, tidak merusak yang lain. Kita cek ulang. Untuk minyak rem juga kita cek. Nah, itu guys, kita cek kembali. Nah, oke guys, kita cek tambahin lampu atau beban yang lain. Saya tambahin beban lampu sama AC. Nah, dinamanya masih mau naik jadi magnet ya, bebannya berat. Nah,
kalaupun udah ditambahin beban AC, lampu, nah ini kuncinya akan menempel. Nah jadi kondisinya normal nih guys. Nah pengecekan selanjutnya kipas, putarannya kencang, otomatisnya bekerja, musik sehat gitu. Nah itu guys, cara perawatannya maksimal, mobil kita aman, nyaman saat dipakai di jalan, tidak ada pemogokan guys. Oke guys, sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.